pada siang ini saya akan mempresentasikan tentang mempresentasikan laporan orientasi instansi pemerintah bagi P3K Eksekutor Kabupaten Pekalongan. Sebelum saya masuk ke materi tentang isu yang saya angkat, saya sampaikan dulu tentang visi-visi dari Kabupaten Pekalongan. Visi Kabupaten Pekalongan yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata, dan berbudaya gotong royong. Untuk mencapai visi ini, maka Bupati Pekalongan menetapkan visi-misi. Di antaranya satu, perkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong royong. Dua, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi. Tiga, menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal. Empat, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur, berlandaskan nilai-nilai keadilan, dan mengedepankan kearifan budaya lokal. Dan yang terakhir, lima, meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan risiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Kemudian Kabupaten Pekalongan mempunyai program-program unggulan, di antaranya yaitu penanganan anak tidak sekolah dengan cara pendidikan gratis, kemudian meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan layanan kesehatan dengan cukup KTP atau UHJ yang kita kenal saat ini. Mungkin karena kita sebagai seorang perawat atau pelayan kesehatan, mungkin nanti kita berkecimpung di sini, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, peningkatan infrastruktur jaringan jalan. Kemudian manajemen ASN, karena ASN ini terdiri dari PNS dan P3K, ketika salah satu dari ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tadi yang saya sampaikan, ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Saya jelaskan tentang P3K karena saya sebagai P3K yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugasnya sebagai ASN P3K ada tiga. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Di sini kami sebagai P3K bidang kesehatan masuk dalam pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kami seperti ini dalam rangka memberikan pelayanan publik yang kemudian P3K dilakukan penilaian dengan kerja P3K yang diatur dalam pasal 100 Undang-Undang ASN tentang objektivitas prestasi kerjanya, kemudian memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai P3K. Kemudian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. P3K menjadi ASN yang profesional seperti halnya dengan PNS berdasarkan core value berakhlak yang isinya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jelaskan sedikit tentang berakhlak. Berorientasi tentang pelayanan itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kita. Akuntabel tentang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi. Kemudian kompeten, meningkatkan kompetensi diri dalam belajar. Kemudian harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakang. Kolaboratif, kita bisa memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian adaptif, cepat menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan-perubahan pada zaman sekarang. Yang terakhir dari loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
NKRI serta pemerintah yang sah saat ini. Berdasarkan itu semua, maka saya mencoba untuk mengangkat isu tentang optimalisasi handover pada pasien preoperasi PCI di unit Kaitan RSUD Kraton Kabupaten Klaten. Unit Kaitan ini di RSUD Kraton termasuk unit baru, makanya saya tertarik dengan hal ini. Sebelum isinya saya terangkan dulu tentang Kaitan. Apa itu yang dimaksud Kaitan? Kateteris jantung berasal dari kateterisation laboratory atau biasa dari cath lab, adalah tempat melakukan tindakan kateterisasi baik yang bertujuan untuk diagnostik dan atau terapi. Dan diagnostik itu maksudnya mencari gangguan-gangguan yang ada di pembuluh darah atau organ-organ yang lain. Kalau terapeutik ini berarti memperbaiki gangguan-gangguan yang ada di pembuluh darah jantung maupun organ-organ yang lain. Nah, dari kata ini terbitlah pedoman laboratorium kateterisasi jantung dan pembuluh darah dari PERKI. PERKI ini Persatuan Dokter Pembuluh Darah, Dokter Jantung dan Pembuluh Darah di Indonesia tahun 2018. Dengan tujuan terwujudnya pelayanan kateterisasi jantung yang bermutu baik dan berorientasi pada keselamatan atau keamanan pasien, yang biasa kita sebut patient safety. Saat sebenarnya sedikit langsung dari PERKI ini, sebenarnya di bab 5 ini ada tata laksana pelayanan. Pada bab 5 poin D ini tentang prosedur persiapan pasien. Jadi sebelum dilaksanakan tindakan ini ada prosedur persiapan pasiennya. Nah, dari prosedur-prosedur itu terbitlah SPO pemeriksaan kateterisasi jantung yang dibuat di rumah sakit kita RSUD Kraton ini. Kemudian dari SPO itu maka terbitlah RM handover. Ya, handover ini adalah RM yang serah terima dari ruangan atau unit ke cath lab sebelum pasien ini dilakukan operasi jantung. Kenapa saya ada di sini? Ini contoh handover yang lama. Menurut hemat saya, handover yang lama ini kurang lengkap dan kurang komunikatif dan tidak ada unsur pasien safety. Masih satu arah dari unit ke cath lab. Akhirnya saya angkat, kemudian saya telaah, kemudian saya lakukan pengajian dengan teman-teman di ruangan. Akhirnya perlulah dibuat RM handover yang baru, yang lengkap, yang lebih komunikatif dan mengandung unsur pasien safety. Nah, akhirnya hasilnya handover yang baru, yang depan belakang. Jadi yang depan ini yang dari ruangan ke cath lab, kemudian yang belakangnya adalah dari cath lab ke ruangan setelah pasien ini selesai dilakukan operasi. Jadi unsurnya semuanya ada. Di situ letak dari diagnosis, dari umum, kemudian berat badan sampai dengan cek laboratorium semuanya. Nah, setelah jadi, maka saya sosialisasikan ke ruangan-ruangan. Sebelum saya sosialisasikan tadi sudah disetujui oleh RMD, Bu, sudah disetujui oleh RM. Hanya saya sosialisasikan ke ruangan-ruangan atau unit-unit terkait yang biasa kirim pasien ke TT. Dari ruang Sangga, Lambuya, Seruni, ruang tengah sampai sosialisasi di IGD apabila ada pasien yang perlu dilakukan primary kateterisasi jantung. Jadi yang situ bisa dari IGD langsung. Dari semua itu ada beberapa hambatan dan kendala yang saya alami, tapi tidak begitu signifikan sebenarnya. Cuma karena waktunya yang terlalu singkat hanya 1 minggu, menurut saya harus bekerja dengan waktu untuk membuatkan ini karena tidak gampang membuat RM yang harus konsultasi ke sana. Kemudian selain itu juga tetap saya harus bareng melaksanakan tupoksi pekerjaan saya, harus tetap melaksanakan operasi PCI. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk orientasi ini. Sesuai dengan slogannya, ASN itu bangga melayani bangsa. Terima kasih. Terima kasih.
Diani atas pertanyaannya. Di handover pasien-pasien tindakan PCI ini mungkin beda dengan berat badan ini perlu dicantumkan untuk PCI karena berat badan ini untuk menentukan dosis heparin. Jadi sebelum kita yang biasa kita kenal dengan pasang ring atau PCI atau pasang ring itu kita masukkan dulu obat heparin untuk mengecer darah. Berat badan ini digunakan untuk dosis heparin yaitu 100 unit per kilogram berat badan. Makanya ini harus tepat karena kalau tidak tepat ini bisa terlalu encer atau tidak encer karena ini ada kesulitan dalam pemasangan ringnya. Sebagai contoh misalkan berat badan seorang itu 65, kalau kita kalikan 100 unit berarti nanti kita memasukkan heparin itu 6.500 unit langsung masuk, habis itu langsung kita lakukan tindakan pasang. Terima kasih. Untuk dosis heparin ya Mas. Untuk yang kedua Mas, kita tidak intinya untuk sebagai ASN adalah untuk berakhlak ya, wajib untuk ASN. Kira-kira mohon kami jelaskan tadi sudah, tapi mohon jelaskan terkait dengan implementasi pada pelayanan juga Mas, karena kita harus tidak intinya adalah melayani pasien untuk pasien safety. Terima kasih sekali lagi ya pertanyaannya. Jadi benar sekali kalau kita sebagai seorang pelayan sebagai P3K atau ASN ini adalah pelayan masyarakat, itu kita harus profesional dalam hal ini ada berorientasi pada pelayanan. Maksudnya adalah itu kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar kita dengan cara proaktif. Proaktif kita apa sih kebutuhan masyarakat pada saat ini, kemudian responsif, cepat responnya. Masyarakat butuh apa, kita harus cepat merespon, kemudian sesuai dengan tupoksi. Walaupun kita bisa cepat, kemudian kita bisa proaktif, tapi ya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kalau kita sebagai seorang perawat, ya harus tupoksinya sebagai membantu pelayanan seorang perawat. Maka ibu, kemudian pada saat itu juga kita harus ramah, cekatan, kemudian juga solutif, itu pasti. Kemudian kalau bisa kita melakukan perubahan ganti dalam tidak hanya tidak hanya yang sudah ada saja, tapi kalau kita punya ilmu bermacam-macam, kita bisa melakukan perubahan motif dalam pelayanan. Terima kasih. Saya kira cukup sekian langsung pada siang hari ini. Terima kasih Bu Kiai. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.